Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati. Saya akan mempresentasikan tentang aplikasi dalam proses pembelajaran yang dipakai untuk pembelajaran ya. Dan saya akan membacakan aturan-aturan ketika kita mengadakan Zoom. Yang pertama, matikan mikrofon kecuali diminta menghidupkan ya. Yang kedua itu kita harus on time. Yang ketiga, kita harus menghormati apa yang dibicarakan, dengerin ya, jangan ngomong sendiri ya. Yang ketiga, harus berpakaian rapi. Tuh, harus kerudungan, berpakaian rapi ya. Sudah. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan aplikasi Google Classroom dalam proses pembelajaran. Oke, next. Pendidikan itu merupakan peran penting dalam pembangunan suatu negara karena pendidikan dianggap sebagai salah satu cara untuk membangun dan membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai mampu mendukung terciptanya pembangunan nasional yang maju. Berarti pendidikan itu peran penting dalam pembangunan satu pembelajaran itu. Okay, next. Proses pembelajaran. Proses pembelajaran itu merupakan komunikasi dua arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik. Kegiatan pembelajaran itu merupakan rangkaian kegiatan yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik. Nah, berarti pembelajaran itu komunikasi dua arah, mengajar dan mendengar. Ada yang mengajar, ada yang mendengarkan gurunya itu. Next. E-learning itu merupakan proses seseorang untuk dapat mengetahui, memahami, dan dapat melakukan dari hal yang tadinya belum diketahui, dipahami, dan tidak dapat dilakukan. Nah, proses belajar yang kurang maksimal dapat menyebabkan hasil belajar yang kurang maksimal. Berarti proses belajar yang kurang maksimal itu menyebabkan juga hasil belajar yang kurang maksimal. Oke, next. Ini yang kita bahas tentang Google Classroom. Google Classroom itu suatu serambi pembelajaran campuran yang diperuntukkan terhadap setiap ruang lingkup pendidikan yang dimaksudkan untuk menemukan jalan keluar atas kesulitan dalam membuat, membagikan, dan menggolong-golongkan setiap penugasan tanpa kertas. Nah, ketika kita nggak tahu, soalnya soalnya itu sulit banget, kita bisa melihat di Google Classroom, itu jawabannya ada di sana semua. Itu manfaatnya itu kita bisa menjawab soal-soal yang sulit itu di Google Classroom. Next, kesimpulannya ini berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui aplikasi Google Classroom merupakan media pembelajaran yang efektif. Dalam aplikasi Google Classroom, guru kelas
Ya, silahkan. Kan sudah ada Google Classroom. Hmm. Katanya kan bisa memudahkan anak belajar. Segala tugasnya kan bisa dimasukkan di Google itu sendiri. Kalau memang sudah memudahkan, kenapa kok pembelajarannya masih pakai buku LKS? Kalau memang itu mempermudah. Ya, makasih. Ya, kan itu tergantung gurunya ya. Kalau gurunya pengen simple, bisa mengambil di Google Classroom. Kalau peraturannya harus sama kertas, sama LKS, itu ya harus dituruti aja, kan peraturannya dari sekolah. Oke, Udah? Paham? paham. Ada mau yang ditanyakan lagi? Ya. Sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi